Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Bapak doakan selalu sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dalam kondisi jarak jauh ya nak ya. Tetap jaga kesehatan kamu di rumah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk bab 2 yang judul tentang cerita fantasi. Nah, apa itu cerita fantasi? Fantasi itu adalah sebuah cerita, peristiwa, gambaran, urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayalan yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita fantasi ini juga disebut cerita fiksi, cerita khayalan, cerita rekaan, ya. Cerita fantasi ini meliputi misalnya dongeng, cerpen, roman, dan novel, ya. Itu pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi ini terbagi dua nak. Yang pertama aktif dan pasif. Aktif ini maksudnya dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya perancang atau pelukis. Nah, yang kedua pasif. Pasif ini dimaksudkan tidak dikendalikan. Contohnya hanya melamun atau khayalan. Itu cerita fantasi nak ya. Kemudian ada ciri-ciri fantasi nak. Apa itu? Yang pertama ada keajaiban, ada aneh. Simsalabim itu bisa berubah berbentuk macam-macam. Yang kedua ide cerita, ya. Yang ketiga menggunakan latar cerita. Biasanya latar cerita ini tentang hutan, danau, pegunungan, pemandangan, bisa juga di rumah ya nak ya. Kemudian ada tokoh unik. Jadi dalam tokoh itu maksudnya ada perannya. Pemain itu unik-unik kalau dalam cerita fantasi ini ya. Kalau yang bisa hewan bisa terbang, ada hewan yang kepalanya binatang, ada separuh manusia. Nah, dan binatang itu bisa juga bercerita, oke ya. Contoh film Harry Potter, ya itu cerita fantasi nak. Nah, kemudian bersifat fiksi. Fiksi itu artinya khayalan, tidak nyata. Kemudian bahasa yang digunakan di sini variatif nak, tidak formal dia. Jadi bahasanya itu bahasa sehari-hari. Kemudian ada strukturnya itu ada. Yang pertama orientasi itu pengenalan tokoh, latar, sifat tokohnya, kemudian konflik atau kejadian. Kemudian komplikasi ini berhubungan sebab akibat sehingga muncul masalah sampai masalah itu selesai. Yang ketiga resolusi itu adalah penyelesaian dari konflik yang terjadi, ya, itu resolusi. Kemudian kita untuk membuat atau langkah-langkah merencana menulis fantasi itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama menemukan ide penulis. Yang kedua penggalian ide cerita fantasi, membuat rangkaian peristiwa, kemudian mengembangkan cerita fantasi. Setelah merencanakan kita tulis. Menulis fantasi itu ada tahap-tahapnya juga. Menceritakan. Kedua mengembangkan cerita. Memberi judul yang menarik, menelaah untuk merevisi atau mempublikasikan. Setelah sudah jadi kita tampilkan yang kita buat cerita tadi. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Tugas anak bapak mensalin menulis hasil video pembelajaran hari ini. Untuk tugas latihannya kita buat minggu depan ya nak ya. Hari ini hanya mencatat bab 2. Oke, itu saja dari bapak akhiri. Nanti kalau kurang jelas boleh tanya kembali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.